Kiai Nurholis dalam matur nuwun sanget pesantren modern Al-Amanah Junwangi sudah menjadi pelopor dari proses vaksinasi yang 2 hari lalu diluncurkan oleh Bapak Presiden untuk pelajar dan usia dari mulai 12 ke atas sudah boleh divaksin. Vaksinasi ini dilakukan di 216 negara di dunia. 216 negara di dunia. Inilah cara yang diharapkan bisa efektif pada saat kita berada pada suasana pandemi COVID-19. Mugi sedanten diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik, tengah menyelesaikan tugas-tugas penting bersama dengan orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua diberikan rahmat, diberikan keberkahan hidup, bisa melewati masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, kita mendapatkan karunia yang luar biasa pada hari ini. Tidak terduga, rawuh di pesantren kita, Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, yang nama beliau hanya bisa kita baca di berbagai tempat, kegiatannya bisa dilihat dari berbagai kegiatan, cuma belum pernah kita saksikan langsung di tempat kita. Dan pada hari ini beliau berkenan dan alhamdulillah berkenan untuk podcast pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu. Dan luar biasa lagi ditambah Pak Kabinda, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Timur. Orangnya sangat santun tapi jabatannya menakutkan, intelijen. Ini karunia yang luar biasa yang sungguh tidak terduga, karena baru kemarin kami mendapatkan tugas dari Pak Bupati untuk menyiapkan ini, dan Ibu akan rawuh. Oh ya sudah. Jadi semuanya bekerja keras semalam suntuk untuk bisa. Makanya kalau Ibu nggak sampai berkenan rawuh dan kemudian ikut acara ini, waduh. Baik, para santri, wali santri dan pemirsa, kita sapa beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Karena viewer kita dan subscribe kita ini ada santri wali santri, maka yang ingin saya tanyakan 3 hal. Yang pertama adalah pola asuh orang tua, yang kedua pilihan-pilihan pekerjaan ke depan sehingga bisa mengantarkan kepada orang nomor 1 di Jawa Timur, sebelumnya bahkan menjadi menteri 2 kali. Demi juga nggak Pak Kabinda, itu ceritanya piye itu kok kemudian bisa menjadi kepala badan intelijen, itu seperti apa? Syukur nanti kalau ada informasi santri bisa jadi intelijen, itu luar biasa ini. Ibu, gimana pola asuh Bapak Ibu dulu sehingga Ibu memiliki kualifikasi petarung sehingga jabatan apapun yang diberikan oleh beliau rasanya nggak pernah membuat beliau lelah, dan saya tidak pernah mendengar beliau sakit. Hanya kemarin lah ada terpapar tapi nggak berpengaruh apa-apa. Gimana pola asuh Bapak Ibu dulu? Katosipun beliau itu minta kepada seluruh putra putrinya kalau bisa lakukan 3 hal. 3 hal itu berarti 1,
Pangapunten ini kayak nguyai segoro gitu. Ibu saya menyampaikan nomor 1, sholat jangan ditinggalkan, termasuk sholat malam. Itu satu paket itu. Lajeng ngoten, kalau kita ini memprioritaskan Allah, insya Allah Allah memprioritaskan kita. Ngoten. Sederhana sekali. Kedua, kalau bisa tambahi Quran. Ngoten. Terus ya sederhana sekali pesan ibu saya. Kemudian beliau sampaikan yang ketiga, kalau bisa Senin Kemis. Nah, setelah kemudian tahun 92 dalam diparingi amanah DPR RI, beliau nambahi lagi kalau bisa sedekahnya ditingkatkan. Betul. Ambil semuanya kalau mampu, kalau enggak bisa ya 3. Ngoten. Terus kepada adik-adik saya juga sampaikan, suatu saat adik saya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, saya tahu adik saya ini kapasitasnya pas-pasan. Lalu amanah ibu ini saya sampaikan, karena SMP kelas 2, pokoknya usahakan Senin Kemis. Kalau ngeten, usahakan gak tinggal Quran. Usahakan prioritas sholat itu berarti usahakan fi awali waktiha. Kira-kira ngoten. Kalau bisa sudah istiqomah sholat malam. Kalau kamu ndak bisa 3 ya 2, ngoten. Berarti ada yang sesuatu akan menyatu dalam tubuh kita. Suatu saat dia sudah SMA. Saya tetap pesan itu. Ketika suatu saat dia akan kuliah, saya tanya mau ambil fakultas apa, perguruan tinggi mana. Katanya dalam mimpinya dia diterima di perguruan tinggi negeri ini dan fakultas ini. Ngaten sudah. Kok alhamdulillah dia diterima. Setelah dia diterima, dia kemudian saya ingin ke S2 di perguruan tinggi ini. Saya sebutlah beliau waktu itu dia ingin ke UGM. Dia ngambil pertanian. Kemudian dia mengikuti seleksi di PTP. Menika ingkang tes Wekdal semanten, kalau tidak salah kira-kira 18.000 yang diterima 7 orang. Subhanallah. Jadi tes itu 9 kali. 9 kali dan terakhir alhamdulillah dia diterima. Tetapi sepanjang karena ini adik yang di dalam binaan dalam ngoten, terus selalu saya sampaikan ojo tinggal iki, ojo tinggal iki, ojo tinggal iki. Alhamdulillah setelah dia diterima, saya sampaikan kembali, ini dulu amanahnya ibu, kalau kita sudah punya income jangan lupa sedekah. Dan dibuat isi sedekah ini bagian yang istiqomah dari kehidupan kita. Ngoten. Sederhana sekali pesan ibu. Dados kau nopo ya sesederhana itulah nggih. Ngoten. Para santri, wali santri dan pemirsa, di garis bawahi kata beliau sederhana, tapi substansi ajaran Islam bahkan yang sangat dipegang oleh para sufi. Ini apa yang tadi beliau disampaikan, apalagi kalimat kalau kamu memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritas kamu. Ini kalimat yang digaris bawahi tebal. Pak Kabinda. Wah, luar biasa. Ini kita nggak nyangka, bukan hanya ketemu dengan gubernur, tapi ketemu dengan Rabiah Al-Adawiyah yang terbaru 2021. Pak Kabinda, kalau jelek gimana pola asuh Bapak Ibu di masa lalu? Nun sewu, mohon izin Gubernur. Saya sebelum di BIN ini, saya seorang penerbang Bapak. Kebetulan saya punya most intelijen, ada kesempatan untuk ke BIN. Saya sebelum di Binda Jawa Timur, saya juga di Binda Yogyakarta sebelum ini. Kemarin saya selalu matur sama Gubernur, minta tolong sama Gubernur, komunikasi dengan Gubernur, Pak Gubernur, Bu Gubernur, saya dapat perintah dari pimpinan untuk vaksinasi ini kita fokus di umur 12 sampai 17 tahun baik
SMP maupun SMA. Terus terakhir saya nyamar juga ke gubernur mungkin ke pondok pesantren. Alhamdulillah saya angkat berkat dari gubernur, saya komunikasi dengan Pak Bupati, akhirnya didorong sama Bupati terlaksana di sini. Terus mohon izin, untuk BIN itu kita ada beberapa masukan baik TNI, Polri sama ASN. Nah ASN ini juga masukannya dari Sekolah Tinggi Ilmu Negara, Ilmu Intelijen Negara, STIN. Setiap tahunnya menerima 250 siswa. Tahun ini direncanakan kemungkinan besar bulan September sudah mulai pendidikan. Ini sudah mulai tes. Untuk para santri yang berminat di intelijen itu bisa ada di link di sosial media untuk pendaftaran secara online. Tetapi nanti saya akan secara aktif akan ke Pak Kiai memberitahu atau menginformasikan tentang ini. Karena di STIN ini ada jalur telescouting, ada jalur biasa. Yang telescouting itu ya mungkin nanti ada para santri yang hafiz Quran itu bisa langsung bisa masuk. Oh begitu. Demikian. Kita punya santri 400 yang pakai jalur tahfidz Al-Quran. Semoga ada kesinambungan nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Yang terakhir, biar tidak panjang, Ibu acaranya juga pasti sangat padat. Ini kebijakan yang berkaitan dengan COVID untuk Jawa Timur yang perlu didengar oleh santri dan masyarakat Jawa Timur khususnya dan di Indonesia. Untuk Jawa Timur seperti apa ini dalam rangka menghadapi kadang-kadang di tingkat bawah itu kita harus ngapa ya? Yang muncul ada kebingungan, yang kita tahu rumah sakit penuh, gas habis dan seterusnya. Dadas ngeten. 5M itu lebih banyak domainnya masyarakat, 3T lebih banyak domainnya pemerintah. 5M itu ngagem masker, 5M itu mencuci tangan, 5M itu menjaga jarak, 5M mengurangi mobilitas, 5M itu mengurangi interaksi, pun kansal. Itu lebih banyak domain masyarakat. Lajeng yang domain pemerintah 3T, tracing. Kalau ada yang positif dipun tracing, siapa yang kontak erat. Lajeng ngoten masyarakat kadang-kadang mboten kersa di tracing. Kadang-kadang keluarga itu Pak Kabinda juga keberatan kalau di tracing. Padahal itu untuk kebaikan bersama. Ndak ada sesuatu yang menstigma dulu, wah ini COVID ini penyakit apa. Mboten wong ini 216 negara di dunia. Berikutnya adalah testing. Rumiyin di swab PCR. Sakmangken di swab antigen. Setelah antigen reaktif nembe PCR. Lajeng treatment. Treatment ini adalah hilirnya rumah sakit. Hulunya adalah disiplin ngagem masker. Ini rumus seluruh dunia, ngoten. Nah, kenapa kemudian ada negara-negara yang sudah mulai melepas maskernya? Karena mereka sudah mencapai titik herd immunity. Atas kekebalan komunitasnya sudah tercapai, karena yang divaksin itu ada yang sudah 85%. Nging senaosa mekaten, hari ini dulu virusnya Wuhan, sekarang ada lagi Delta. Setelah Delta ada lagi Delta plus, Delta Kappa. Terus mungkin dulu mestinya dia kebal untuk virus tertentu, ketika ada varian baru ini potensi kemungkinan juga terpapar. Milo tetap seyogianya ngagem masker. Sakmangken divaksin. Vaksin ini untuk membangun antibodi dalam tubuh. Senaosa mekaten nggih kedah dipun atos-atos tetepan ngagem masker ngoten. Itu ya kebijakan secara umum. Santri, wali santri dan pemirsa. Insya Allah mulai benjang kita akan menyiapkan sementara di 3 titik untuk oksigen gratis kagem masyarakat. Tapi kedah ngagem ngasto yang tabung piyambak. Di Sidoarjo ini di Samsat Sidoarjo. Nggih, lajeng ngoten mangke Surabaya menika kita nyiapkan di halaman kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur. Lajeng mangke Gresik menika di Samsat Gresik. Tapi tiga-tiganya dalam koordinasi Pemprov. Ngaten dados paling tidak yang memilih untuk isolasi mandiri kagungan tabung, nah menika saged ngisi gratis amargi dalam 2 minggu terakhir informasi yang sampai ke saya memang ada kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Ngaten. Kami sudah banyak memiliki tabung, ketika kita ngisi bingung banget gitu. Di Surabaya sampai bingung. Pak Santi, wali santri dan pemirsa, tadi ada yang
disampaikan kepada kita, ada tugas kita semua ya, juga ada tugas pemerintah, ada tugas yang kita harus laksanakan sebagai masyarakat umum. Ada 5M, 5M, masker, cuci tangan, ambil jarak, kemudian mengurangi mobilitas, kalau tidak perlu jangan keluar. Yang kelima adalah mengurangi interaksi dengan berkerumun. Gitu. Dan tugas pemerintah sekarang ini sungguh-sungguh serius, yaitu tracing, tes, treatment. Dan yang terakhir ini tentang vaksinasi ini. Ini masyarakat juga bertanya kok macam-macam, ada Sinovac, Pfizer, ada AstraZeneca, apa saja itu yang sekarang diperkenankan itu. Terus terakhir yang sudah di dalam proses persetujuan POM menika Pfizer sudah boleh. Pfizer menika dereng dipun distribusikan. Terus Amerika itu banyak yang menggunakan Pfizer, Moderna. Moderna itu. Ajeng Pfizer dan Moderna sama. Benten Benten industri produknya Benten. Tapi dari Amerika. Johnson & Johnson itu Amerika, banyak yang menggunakan itu. AstraZeneca sebagian besar Eropa. Inggris kan niku AstraZeneca. Ajeng menawi Sinovac ini Cina, tapi produksinya kemarin di India, di Korea Selatan ngoten. Termasuk sekarang finalisasinya itu di Bio Farma teng Bandung ngoten. Terus kita terima dalam bentuk cair, lajeng ngoten proses packagingnya dan seterusnya di Bio Farma. Terus masing-masing sesungguhnya memiliki tingkat efektivitas sedikit-sedikit berbeda. Kalau ini di vaksin pertama efikasinya 73%, kalau kedua 92%. Nyata secara saintifik saged dipun pirsani. Tapi prinsipnya bahwa vaksin menika penting. Kados kalau kita misalnya badhe tindak haji atau umroh menika kan wonten vaksin meningitis misalnya. Nah, hal-hal seperti ini sesungguhnya bagian dari ikhtiar kita bagaimana melindungi kita, menyelamatkan ya kita semua. Kalau menapa saya melihat kalau dari Maqasidus Syariah ini adalah lihifdin nafas. Lihifdin nafas bagian penting. Sekarang juga lihifdin nasl, generasi penerus, karena sudah mulai masuk ke anak-anak bahkan balita ngaten. Terus rumien awal-awal varian Wuhan menika anak-anak relatif aman. Tapi sak mungkin setelah Delta plus kok anak-anak juga mulai ada ya. Sudah terakhir ada 3 bulan, ada 7 bulan ngaten. Terus kan proses penanganannya pasti harus dengan sangat hati-hati ngaten. Pak Kabinda, singkat saja, apa tugasnya kok ada intelijen masuk di penanganan virus? Izin Pak Kiai, intelijen itu ada beberapa yang kita kerjakan, termasuk intelijen medikal. Kita punya intelijen medikal. Mungkin Pak Kiai sempat ingat awalnya pandemi terjadi kan beberapa mobil intelijen medikal yang dari ke Surabaya, swab PCR untuk tracing. Gitu ya. Terima kasih. Para santri, wali santri, kita mohon bacaan surat Al-Fatihah. Yang pertama untuk beliau berdua khususnya dan untuk pemerintah di segala level agar diberikan kesabaran, diberikan kesehatan selalu, diberikan petunjuk terbaik sehingga bisa memberikan direksi arahan kepada masyarakat yang saat ini masih menghadapi itu bingung juga, apa yang harus dilakukan juga bingung. Moga-moga pimpinan kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Dan juga kepada kita semua, moga-moga barokah keutamaan rahasia Fatihah dilimpahkan Allah kepada kita bisa melewati masa yang sulit ini dengan baik. Ala hadiniyah wa ala kulli man amila shalihah bi barakati wa bisiril Fatihah. Pada Ibu Indar Parawarsa, Pak Kabinda, Pak Rudi, saestu dalam atur mewakili santri dan keluarga besar Alamana. Semoga kerawan beliau membawa keberkahan bagi kami. Akhiran,
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.